Halo adik-adik, selamat datang di channel A+ Master Education dengan saya Budi. Ini adalah video bagian ketiga dari pembahasan 40 soal prediksi matematika IPS USM Unpar 2021. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan juga loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi apabila kita ada video-video terbaru dan terutama video lanjutan dari bagian keempat pembahasan 40 soal ini. Bahas soal yang ke-21. Tabel di samping adalah nilai ujian statistik di suatu kelas. Siswa dinyatakan lulus pada pelajaran statistik apabila mendapatkan nilai ujian lebih tinggi dari rata-rata kelas ditambah dengan 10. Maka jumlah siswa yang tidak lulus ada berapa orang? Oke, jadi langkah pertama kita harus mencari rata-ratanya dulu. Kita tahu rata-rata itu adalah jumlah seluruh nilai dibagi dengan banyaknya siswa. Jadi langkah pertama kalian kalikan dulu ini semuanya untuk mencari jumlah nilainya. Di sini data yang diberikan adalah data tunggal ya. Jadi cuman ada 1, 30 ya, bukan data berkelompok. Kita kalikan dulu, ini 150, ini 360, ini 400, ini 660, ini 1190, 480, lalu 360. Nah, apabila dijumlahkan semuanya, ini hasilnya 3600. Jadi 3600 dibagi dengan jumlah siswa. Jumlah siswa itu frekuensinya. Di sini tadi 3600. Ini jumlah siswa itu 60 ya. Jadi nanti saya mendapatkan rata-ratanya itu 60. Nah, siswa dinyatakan lulus apabila nilainya lebih tinggi dari rata-rata kelas ditambah dengan 10. Jadi saya sebut ini KKM ya. Kalau kita biasa dulu SMA, KKM-nya itu adalah 60 ditambah 10, hasilnya adalah 70. Nah, jadi di sini ini adalah jumlah siswa yang lulus karena ini di atas KKM. Nah, di sini yang di bawah KKM itu tidak lulus. Jadi kalau kita hitung 20, 13, 33 siswa yang tidak lulus ya. Ini yang tidak lulusnya. Oke, jelas ya Sobat E+, kita teruskan ke soal nomor 22. Suatu pasar swalayan memiliki fungsi biaya Bx sama dengan 300.000 ditambah 2.500x dan fungsi pendapatan Px 4.000x. X menyatakan jumlah barang yang terjual. Keuntungan yang diperoleh pasar swalayan tersebut apabila berhasil menjual 1.000 barang. Nah, kita mendapatkan untung apabila pendapatan dikurangi dengan biaya. Ya, jadi pendapatan di sini itu adalah 4.000x dikurangi dengan fungsi biaya. Hati-hati di sini harus pakai kurung ya. Di sini 300.000 ditambah dengan 2.500x. Ya, saya hitung terlebih dahulu. Jadinya ini kalau dihitung adalah 1.500x dikurangi dengan 300.000. Setuju ya? Nah, maka hasilnya, karena kita sudah menjual 1.000 barang, di sini jadinya 1.500 dikali dengan 1.000. Gitu. Dikurangi dengan 300.000. Seperti itu. Jadi di sini hasilnya, ini adalah 1.500.000 dikurangi dengan 300.000. 1.200.000. Nah, ini keuntungannya. Oke, jadi jawabannya yang D. Soal berikutnya. Setiap hari seorang pasien harus mengkonsumsi minimal 400 gram kalsium dan 250 gram vitamin. Setiap tablet mengandung 150 gram kalsium dan 50 gram vitamin, sedangkan setiap kapsul mengandung 200 gram kalsium dan 100 gram vitamin. Jika banyak tablet X, kapsul Y, model matematikanya adalah seperti apa? Nah, karena di sini diberitahunya itu banyak, jadi saya lebih mudah dibuat sebuah tabel. Ya, tadi tablet itu dimisalkan X,
Lalu kapsul, ini dimisalkan Y. Nah, lalu saya buat tablet, ini mengandung apa nih? Tadi, tablet ini ada kalsium, terus mengandung juga vitamin ya. Tadi tablet itu, setiap tablet mengandung 150 gram. Kalsium, 50 vitamin. Nah, menulisnya seperti itu. Ya, kapsul 200 gram kalsium dan 100 gram vitamin. Jadi, tulis seperti itu. Nah, kebutuhannya kita lihat. Minimal 400 gram kalsium. Jadi, saya tulis di sini ini 400. Oke. Lalu vitaminnya 250. Nah, untuk membuat modelnya kita tulisnya ke bawah ya, ke sini. Gitu. Ini tulisnya ke sini. Jadi modelnya 150X ditambah dengan 200Y itu harus lebih besar sama dengan 400. Kenapa? Karena minimal 400 gram kalsium. Jadi harus lebih. Kalau kurang nanti kurang vitamin jadinya ya. Seperti itu. Nah yang vitamin juga sama, itu 50X ditambah dengan 100Y. Itu harus lebih besar sama dengan 250. Oke, nah di sini terlihat di pilihan jawaban itu tidak ada karena kita perlu menyederhanakan. Jadi ini semua dibagi dengan 50, nanti hasilnya itu menjadi 3X ditambah dengan 4Y lebih besar sama dengan 8. Lalu ini dibagi 50 persamaan yang kedua, X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 5. Kita cari jawabannya 3X ditambah 4Y lebih besar 8. Oke, yang ini ya, yang A. Nah, X lebih besar 0, Y lebih besar 0, ini udah pasti ya. Karena tidak mungkin tabletnya itu bernilai negatif, kapsulnya tidak mungkin bernilai negatif. Dan kebetulan ini semuanya lebih besar dari 0, jadi kita hiraukan saja karena semuanya sama. Oke, jelas ya? Kita langsung bahas ke nomor 24. Diketahui matriks A 02, min 4, min 1. Matriks B, min 2, min 5, 3, 0. C itu adalah A plus B. Inverse dari C adalah apa? Nah, kita cari dulu matriks C itu dijumlahkan setiap elemennya ya. 0 dengan min 2. Jadi hasilnya adalah min 2. 2 dengan minus 5 di sini. Hasilnya adalah minus 3. Minus 4 ditambahkan dengan 3, min 1. Lalu min 1 ditambahkan dengan 0, hasilnya juga min 1. Oke. Nah, inverse matriks C kita gunakan rumus saja ya, 1 per determinan C dikali dengan adjoint matriks C. Nah, determinannya seperti apa? Determinan itu ini ya. Ini AD min BC. Ini dikalikan. Jadi min 2 dikali min 1 itu adalah 2. Dikurangi dengan ini dikalikan. Min 1 dikali min 3. Jadi 3. Lalu adjoint itu ditukar ya. Ditukar min 2 dan min 1-nya. Jadi min 1 di sebelah sini. Min 2-nya di sebelah sini. Oke, kita tukar. Lalu min 1 dan min 3 kita kalikan dengan negatif. Jadi hasilnya 3, 1. Ya. Jadi saya tulis dulu di sini. Misalnya matriks C itu adalah A, B, C, D, seperti ini. Nah, yang disebut dengan adjoint C, D dan A-nya itu dibalik, lalu C dan B-nya tetap, tapi dikasih minus, ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi hasilnya ini min 1, kalau kalian kalikan, jadi 1, min 3, min 1, 2. Oke, 1 min 3, 1 min 3, min 1, 2. Jawabannya yang B. Soal nomor 25 masih tentang matriks. Tentukan nilai P, Q, R, dan S yang memenuhi persamaan yang diberikan. Nah, Sobat M+, lihat di sini 3 dikali dengan suatu matriks. Jadi nanti 3-nya itu masuk ke setiap elemennya. Jadi hasilnya adalah 3P, 3Q, 3R, dan 3S. Sama dengan, nah ini dua matriks yang berorde sama, dijumlahkan, kita langsung jumlahkan tiap elemennya saja. Jadi elemen pertamanya P plus 4, elemen keduanya 6 ditambah P ditambah Q,
Lalu yang ketiganya min 1 ditambah R ditambah S. Yang terakhir itu adalah 2S ditambah dengan 3. Oke. Nah, kita lihat di jawaban di sini P-nya ada 2 dan min 2. Jadi kita harus mencari P yang pasti. Kita lihat dari elemen yang pertama saja. Ini 2 matriks disebut sama apabila setiap elemen yang bersesuaian itu sama. Jadi 3P sama dengan P ditambah dengan 4. 2P sama dengan 4, P sama dengan 2. Jadi jawaban B di sini salah dan jawaban D di sini salah. Oke. Lalu kalian perhatikan juga di sini Q itu nilainya semuanya pilihannya 4. Jadi kita tidak perlu menghitung Q, nanti habis waktunya. Oke, kita langsung cari R-nya dulu dari yang ketiga ya, elemen yang di sini. Jadi kita lihat di sini 3R itu sama dengan min 1 ditambah R ditambah dengan S. Ini pindah ruas, jadi 2R sama dengan S min 1. Nah, di sini ada problem, kita belum tahu S-nya. Jadi kita gunakan elemen yang keempat, yang di sini. 3S itu sama dengan 2S ditambah dengan 3. Oke, jadi hasilnya S itu adalah 3. Ya, di sini ini pindah ruas, S-nya 3. Nah, karena saya sudah mendapatkan S-nya 3, jadi di sini itu 2R sama dengan 3 min 1 ya. 2, jadi R-nya dapatnya 1. Oke, maka jawaban yang benar itu adalah jawaban yang A. Soal nomor 26. Luas daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan X plus 3Y lebih besar sama dengan 15, X plus Y lebih kecil sama dengan 15, X lebih besar 0, Y lebih besar 0 adalah titik-titik-titik. Oke, jadi untuk menentukan luas daerah, kita harus cari dulu daerahnya. Nah, kita menggambarkan dulu, ini program linear ya sebetulnya, tapi divariasi sedikit. Kita gambarkan dulu garis yang ini, atau daerah X plus 3Y lebih besar sama dengan 15. Ya, kita andaikan yang tanda lebih besar sama dengan itu seperti sama dengan. Jadi untuk menggambar garisnya, saya harus tahu titiknya dulu. Jadi saya misalkan X-nya 0, maka didapatkan Y-nya itu 5. Ya. Nah, lalu satu lagi, apabila Y-nya 0, maka X-nya itu 15. Oke. Nah, jangan dicari yang X plus Y lebih kecil sama dengan 15 terlebih dahulu, Sobat E plus ya. Kita langsung gambar dulu supaya nggak bingung nanti titiknya terlalu banyak. Jadi, biasakan langsung gambar dulu 15,0, X-nya 15, ini saya misalkan 5, 10, di sini 15, ini titiknya 15,0. Lalu ada titik 0,5, ini misalnya 5. Nah, seperti itu. Kita langsung tarik garis. Seperti ini. Nah, untuk menggambarnya saya menggunakan cara bersih. Cara bersih artinya himpunan penyelesaiannya itu yang putih bersih. Ya. Supaya apa? Supaya gambarnya nggak bertumpuk jadi bikin pusing. Ya, kita lihat. Nah, untuk mencari daerah kita coba sebuah titik di luar garis. Titik yang di luar garis misalnya saya pakai titik yang ini ya, titik 0,0. Oke, ini nih, titik 0,0. Nah, titik 0,0 saya substitusikan ke persamaan. Ke persamaan mana? Tentu saja ke X plus 3Y lebih besar sama dengan 15. Jadi 0 ditambah 0 lebih besar sama dengan 15, 0 lebih besar sama dengan 15, ini salah. Berarti salah ini bukan daerah HP. Jadi kita harus buang ya karena saya menggunakan cara bersih. Yang ada 0,0 ini dibuang. Nah, yang daerah atas itu putih bersih itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke. Kita cari daerah yang kedua yaitu adalah X ditambah Y lebih kecil sama dengan 15. Dengan cara yang sama, kita misalkan X-nya 0, maka Y-nya 15. Apabila Y-nya 0, X-nya 15. Oke. Jadi ini belum ada titiknya. Nah ini adalah 0,15.
Dan yang di bawah 15,0 kita tarik garis lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung dicek lagi titik 0,0 ya, yang di luar garis. Jadi 0 ditambah 0 lebih kecil dari 15. Jadi 0 lebih kecil dari 15 ini benar ya. Nah, maka yang ada 0,0 itu daerah benar. Berarti daerah bawah itu daerah benar. Ya, yang salah itu daerah atas. Yang salah kita buang. Tuh, seperti itu. Oke. Lalu bagaimana untuk daerah X lebih besar dari 0? X lebih besar dari 0 itu adalah di sebelah kanan sumbu Y. Jadi yang sebelah kiri ini salah. Jadi kita buang. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini kita buang. Nah, sudah hampir terlihat di sini. Daerahnya itu yang putih bersih, yang segitiga ini ya. Nah, untuk mencari luasnya, luas segitiga, ini adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya yang mana? Alasnya yang ini. Jadi alasnya itu 10. Ya, jadi di sini itu adalah setengah dikali 10. Nah, tingginya yang mana? Tingginya yang mulai dari sini sampai ke 15 ini. Ini 15. Itu 15. Jadi kalau dihitung, ini dicoret 5, 75 ya. Seperti itu. Oke, jadi harus bisa menggambarkan dengan baik. Kita teruskan ke soal berikutnya. Soal nomor 27, diagram di bawah ini ternyata ada di samping ya, bukan di bawah. Menunjukkan data alat transportasi yang digunakan untuk bekerja di suatu wilayah. Jika jumlah penduduk wilayah tersebut 3.200 orang, maka jumlah penduduk yang berangkat bekerja menggunakan kendaraan bermotor ada berapa orang? Nah, apabila kita lihat, di sini kita harus bisa membaca grafik ya. Yang warna biru ini menggunakan sepeda. Dan terlihat di grafik, ini yang menggunakan sepeda itu adalah seperempat lingkaran. Jadi, yang menggunakan sepeda itu adalah seperempat dari totalnya. Total lingkaran itu adalah 3.200 orang. Jadi ada 800 orang yang menggunakan sepeda. Nah, pertanyaannya, jumlah penduduk yang bekerja menggunakan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor itu ada motornya, mobil ada motornya. Motor ya pasti ada motornya. Angkutan umum itu ada mesinnya, ada motornya. Ya berarti sisanya. Karena tadi totalnya 3.200, yang naik sepeda, yang bukan kendaraan bermotor itu 800, maka sisanya itu adalah 2.400. Ya, soalnya mudah tapi kalian harus bisa membaca grafik dengan baik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 28. Andaikan matriks A min C, B min D, dan matriks B 1, 4, min 2, min 3. Jika AB sama dengan 1, 0, 0, min 1, maka determinan matriks A adalah apa? Nah, ini apabila kalian kalikan A dan B, lalu disamadengankan dengan 1, 0, 0, min 1, lalu dibalikan dan lain sebagainya, itu caranya lama banget. Ya. Nah, kita menggunakan sifat determinan saja. Ya. Kita lihat. Ini matriks AB itu sama dengan 1, 0, 0, min 1. Oke? Nah, yang sebelah kiri saya determinankan, determinan AB itu sama dengan determinan 1, 0, 0, min 1. Ini jadi tanda mutlak ini artinya determinan ya. Kalau matriks itu kurung biasa seperti ini, kalau enggak, ini kurung siku seperti ini. Nah, itu adalah penulisan matriks. Tapi kalau tanda mutlak itu artinya determinan. Oke. Nah, kita lihat dulu yang sebelah kanan. Determinan itu dikalikan 1 dengan min 1. Dikurangi dengan 0 dikalikan dengan 0. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah min 1. Oke. Nah, seperti itu. Nah, dengan menggunakan sifat determinan, ya kalian harus tahu sifat determinan. Determinan A kali B itu adalah determinan A dikali determinan B. Nah, determinan A itu ditanya. Determinan B
kalian cari saja langsung. Ini matriks B-nya udah tahu nih. Jadi 1 kali min 3 itu min 3 dikurangi dengan min 2 dikali 4. Ya, jadi min 8. Jadi di sini plus 8. Nah, jadi di sini determinan A dikali dengan 5 sama dengan min 1. Jadi determinan A ini sama dengan min 1/5. Ya, terlihat adik-adik, kalau misalnya tahu sifat determinan, itu akan jauh lebih mudah daripada kalian mencari matriks A-nya terlebih dahulu lalu dideterminankan. Ya, kita teruskan pembahasan soal nomor 29, soal tentang barisan geometri. Suku kedua pada suatu barisan geometri adalah 2, 4, 3, sedangkan suku kelima adalah 9. Nah, kalian tahu rumus suku ke N dari barisan geometri itu adalah A dikali R pangkat N min 1. Oke, kita lihat di sini suku kedua berarti U2 itu adalah A dikali R saja, sama dengan 2, 4, 3. Lalu kita lihat suku kelima itu adalah AR pangkat 4 sama dengan 9. Nah, pertanyaannya suku ke-10, U10 itu adalah AR pangkat 9. Seperti itu ya. Nah, untuk trik dari barisan geometri, ini sukunya dikasih tahu U5 dan U2, kalian bagikan saja. Jadi di sini AR pangkat 4 dibagi dengan AR, itu adalah 9/2, 4, 3. Oke. Jadi ini A-nya dicoret, tersisa R pangkat 3 ya. Sama dengan 1/27. Seperti itu. Oke. Nah, setelah tahu R pangkat 3 sama dengan 1/27, kalian bisa cari R-nya. R-nya itu adalah 1/3 berarti. Oke. Nah, di sini tidak perlu mencari A. Kenapa? Karena kalian bisa lihat ya, di sini pertanyaannya adalah AR pangkat 9. Jadi saya pecahkan dulu di sini AR pangkat 4 dikali AR dikali, saya hapus ya, dikali R pangkat 5. Oke. Nah, AR pangkat 4 ini udah ada ya. Nah, yang ini 9. Jadi 9 dikali R pangkat 5. R-nya itu adalah 1/3 pangkat 5. Oke. Jadi di sini adalah 9 dikali 1/243 seperti itu. Jadi hasilnya berapa? Betul ya, 1/27 seperti itu. Soal yang terakhir dari video bagian ketiga ini adalah barisan aritmatika. Suku kedua, oke, suku ke N dari barisan aritmatika itu adalah A plus N min 1 dikali dengan bedanya. Nah, suku kedua, U2 berarti A plus B itu adalah 5. Lalu di sini diberitahu jumlah suku keempat, U4 ditambah dengan U6 itu adalah 28. Oke, suku keempat itu adalah A plus 3B. Lalu suku ke-6 itu adalah A plus 5B. Sama dengan 28. Kita jumlahkan dulu, hasilnya adalah 2A plus 8B sama dengan 28. Oke. Nah, kita substitusi eliminasi ya, karena di sini ada 2 persamaan adik-adik. Jadi ini saya kali 2 ke sini, jadi 2A ditambah 2B sama dengan 10. Lalu kita kurangkan, hasilnya adalah 6B sama dengan 18. Jadi di sini dapat B-nya 3. Nah, pertanyaan dari soalnya suku ke-9. U9 itu adalah A plus 8B. Oke. Nah, lagi-lagi kita tidak perlu mencari A-nya ya. Kenapa? Karena di sini sudah dikasih tahu A plus B itu 5 nih. Ini lumayan nih diketahui. A plus B 5, jadi kalian bisa pecah di sini A plus B ditambah 7B. Nah, A plus B-nya itu udah tahu 5 ya. Nah, 7B, 7 dikali B-nya tadi 3. Oke. Jadi 21 ditambah 5 itu 26. Beres. Oke. Terima kasih perhatiannya adik-adik. Semoga video ini membantu menunjang kalian buat persiapan masuk USM Unpar 2021. Jangan lupa buat subscribe dan tekan loncengnya supaya
supaya kalian dapat notifikasi, dapat peringatan kalau ada video-video terbaru dari kami. Terima kasih, tetap semangat, semoga sukses, sampai jumpa.